Oke, mulai. Tolong. Oke, thank you. Ya, hari ini kita bicarakan bond market atau pasar obligasi. Jadi ini sekarang sudah masuk ke capital market. Ingat bahwa instrumen-instrumen pada lembaga keuangan dibagi dua berdasarkan jangka waktunya, yaitu capital market dan money market, pasar uang atau pasar modal. Pada money market yang kita bicarakan kemarin adalah untuk yang jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Sekarang kita masuk yang capital market. Pada money market yang kemarin kita bicarakan beberapa instrumen, ada deposito, ada tabungan, ada commercial paper, ada repurchase. Nah, itu semua instrumen-instrumen itu selesai dalam satu pertemuan aja, karena memang money market itu sedikit. Nah, capital market itu instrumennya jauh lebih banyak dan lebih rumit karena memang jangka panjang. Jadi mulai dari sekarang satu persatu instrumen-instrumen capital market itu kita bicarakan. Jadi mulai dari hari ini obligasi, nanti minggu depan mungkin saham, minggu depan asuransi, minggu depan lagi reksadana dan lain sebagainya. Oke. Jadi instrumen pertama dari capital market yang kita bicarakan adalah bond market atau pasar obligasi. Obligasi gampangnya itu surat utang. Oke. Gampangnya obligasi adalah surat utang. Jadi kalau ada perusahaan mengeluarkan obligasi, berarti dia itu cari utang. Kalau kita beli obligasi, itu berarti kita memberi utang. Yang bisa mengeluarkan obligasi ini ada dua pihak, bisa dari pemerintah, bisa dari perusahaan. Kalau dari pemerintah namanya government bond, obligasi negara. Kalau dari perusahaan namanya corporate bond, obligasi perusahaan. Kalau di Indonesia namanya SUN, surat utang negara. Oke. For long term funding and investment, jadi ya long term karena ini capital market lebih dari 1 tahun, pada umumnya lebih dari 10 tahun, 10, 12, 15 tahun. Kenapa? Karena biasanya perusahaan mengeluarkan obligasi ini untuk investasi yang jangkanya panjang. Misalnya perusahaan perlu beli mesin nggak mungkin setahun 2 tahun balik modal. Balik modalnya lama sekali, karena itu dia mengeluarkan obligasi dengan jangka waktu panjang, lebih dari 10 tahun pada umumnya. Less liquid dan money market. Jadi kalau dibandingkan money market, likuiditasnya lebih rendah. Money market itu sangat liquid. Tiap hari banyak yang jual, banyak yang beli, banyak yang mau utang, banyak yang memberi utangan. Tapi jangkanya pendek. Kalau ini jangkanya panjang, tapi less liquid. Jumlah yang mau cari utangan, yang memberi utangan lebih sedikit dibandingkan money market. Trade hire dan commercial paper. Ingat commercial paper yang kemarin kita bicarakan hampir sama dengan obligasi ini, tapi untuk jangka pendek. Kalau kita hitung bunganya, kemarin kita sudah belajar hitung bunganya commercial paper. Kalau di setahun kan bagaimana? Commercial paper biasanya untuk 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Nah, agar bisa di-compare sama yang lain-lain, bunga commercial paper ini kemarin kita sudah belajar cara mengkonvertnya menjadi 1 tahun. Setelah di-convert 1 tahun, kita bisa compare sama misalnya obligasi bond market ini. Mana yang lebih tinggi. Ternyata setelah kita compare-compare, bunganya bond market ini lebih tinggi dari commercial paper. Kenapa demikian? Kembali lagi ke hubungan antara bunga dan resiko. Kalau resikonya makin tinggi, tentu bunganya lebih tinggi. Paling gampang kita lihat deposito. Deposito resikonya kecil sekali, karena itu bunganya rendah. Kalau kita ngutangi teman, bunganya resikonya lebih tinggi, tentu kita menuntut bunga lebih tinggi. Jadi bunga itu terkait dengan resiko. Nah, pada commercial paper karena ini jangka pendek, bunga resikonya rendah. Masa kalau kita ngutangi perusahaan commercial paper 2 minggu, masa perusahaannya bangkrut, kan kecil sekali kemungkinan. Tapi kalau pasar obligasi ini
15 tahun. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi 15 tahun kemudian, jangan-jangan tengah jalan perusahaannya bangkrut. Karena itu bond market ini lebih beresiko dari commercial paper, lebih beresiko dari yang money market. Dan secara umum memang yang capital market ini resikonya lebih tinggi dari money market, terutama karena dari jangka waktunya yang lebih lama. Karena bond market ini resikonya lebih tinggi dari money market, tentu bunganya juga lebih tinggi. Oke? Ada pertanyaan so far? Oke? Belum kok. Oke. By the way, ngajar jarak jauh ini susahnya salah satu adalah saya tidak ngerti saya jelaskan ini mahasiswa ngerti atau enggak. Kalau di kelas, saya dari mukanya, dari bahasa tubuhnya itu saya tahu orang ngerti atau enggak. Jadi kalau kelihatan agak bingung langsung saya ulangi, langsung saya perlambat. Tapi kalau kayak gini enggak bisa. Ya kalau ada yang enggak ngerti langsung tanya lo ya, langsung di-cut ya. Oke, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau perusahaan keluarkan commercial paper, dia bayar bunga murah. Tapi kalau perusahaan ngeluarin obligasi yang jangka panjang ini, bunganya lebih tinggi. Jadi dia harus bayar bunga lebih tinggi. Kalau dia ngutang pakai commercial paper, bunganya rendah, katakan setahun 6%, kalau bond market ini setahun 10% katakan. Terus kenapa kok perusahaan tidak mau mengeluarkan commercial paper aja? Jadi misalnya suatu perusahaan perlu modal untuk beli mesin. Balik modalnya baru 15 tahun. Dia akan mengeluarkan obligasi selama 15 tahun dengan bunga 10% per tahun. Katakan demikian. Padahal kalau dia mengeluarkan commercial paper 1 tahunan, bunganya setahun mungkin cuma 7%. Kenapa tidak dia mengeluarkan setahun ini mengeluarkan commercial paper, akhir tahun jatuh tempo, tahun depan dia mengeluarkan lagi 7% lagi, tahun depannya mengeluarkan 7% lagi, kan setahun habis commercial papernya dia harus bayar jatuh tempo. Ya udah mengeluarkan lagi aja 7%, 7%, 7%, 7% sampai 15 tahun 7% terus. Padahal kalau dia mengeluarkan sekali jadi yang obligasi, bayarnya per tahun 10%. Kan lebih untung pakai commercial paper di rented gitu aja 7%. Tapi nyatanya enggak. Kalau perusahaan perlu utang jangka waktu lama, daripada dia ngeluarin commercial paper tiap tahun dengan bunga rendah, dia lebih berani mengeluarkan sekali 15 tahun, walaupun bayar bunganya lebih tinggi. Kenapa demikian kira-kira? Padahal selisih 3% kan lumayan. Kalau dia ngutangnya 10 miliar, 3% berapa? Ayo, tahun kan lumayan. Kira-kira kenapa? Semua ngerti permasalahannya? Kamu perlu ngutang selama 15 tahun. Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa ngutang 15 tahun sekali aja, tapi bayar bunganya per tahun 10%. Atau pilihan kedua, kamu bisa ngutang setahun dulu, bunganya lebih rendah 7%. Nanti kalau sudah jatuh tempo, akhir tahun jatuh tempo, kamu ngutang lagi setahun lagi. Jatuh tempo, kamu ngutang lagi setahun lagi. Gitu terus sampai 15 tahun. Pada kenyataannya, perusahaan lebih milih pilihan yang pertama. Seret sekali, 15 tahun, walaupun bunganya lebih tinggi. Kenapa kira-kira? Kok enggak? Yang pilihan kedua aja kan bunganya lebih rendah. Kalau diakumulasiin lebih gede kok. Kalau Enggak, pilihan kedua. kalau diakumulasi sama-sama rendah juga, karena yang satu kan akumulasinya adalah 8%, 10% per tahun, itu akumulasi juga. Yang pilihan kedua 7% per tahun akumulasi juga, sama-sama akumulasi. Cuma yang satu 10, yang satu 7. Kenapa kira-kira? Ya, ternyata alasannya adalah perusahaan takut di tengah-tengah ada ketidakstabilan di suku bunga. Kalau dia ngutang selama 15 tahun 10%, dari awal dia sudah tahu 15 tahun ini 10%, fix, tidak akan berubah. Tapi kalau dia yang setahun itu, jangan-jangan tahun kedua atau ketiga atau kelima,
tiba-tiba central bank naikkan suku bunga. Kalau central bank naikkan suku bunga, misalnya dulunya bunganya suku bunga dari central bank katakan 6%, misalnya, sama dia ditambahi 1% jadi 7%. Nah kalau pas 2 tahun lagi central bank naikkan bunga jadi 10%, kan dia harus ketika dia ngutang lagi untuk tahun berikutnya kan kena bunga 10 tambah 1 11% resiko. Nah perusahaan nggak mau menanggung resiko ini, perusahaan maunya yang fix-fix saja. Namanya orang usaha itu kalau sesuatu yang nggak fix masih nggak pasti itu nggak suka. Sesuatu yang berubah-ubah itu usaha itu nggak suka. Nah karena itu walaupun bunga lebih tinggi, mereka tetap berani yang langsung jangka panjang 15 tahun, pokoknya sudah fix. Di sini ada yang ikuti harga saham. 2-3 hari terakhir harga saham Indonesia jatuh sekitar 5%. Ada yang tahu penyebabnya kenapa? PSBB Jakarta, Pak. PSBB Jakarta. Begitu diumumkan langsung jatuh 5%. Kenapa? Salah satunya, padahal itu kan kena Jakarta aja kan ya. Perusahaan-perusahaan kan tidak cuma di Jakarta, di tempat-tempat lain banyak, atau mungkin headquarter-nya di Jakarta, tapi misalnya perusahaan pertambangan, ya mungkin headquarter-nya di Jakarta, tapi tambangnya dia kan di Kalimantan. Dari sisi cash flow, dari sisi keuntungan perusahaan, mestinya efeknya tidak terlalu banyak PSBB itu. Tapi yang jadi masalah ada ketidakpastiannya. Orang kan bingung, bentar PSBB, bentar dilepas, dunia usaha nggak suka kayak gitu-gitu. Makanya langsung harga saham jatuh. Terakhir disebutkan, PSBB-nya ternyata nggak ketat atau gimana, pokoknya bukan PSBB yang betul-betul PSBB, tapi versi ringannya nggak ketat. Ya tetap aja perusahaan sudah, waduh ini berubah lagi, nggak suka, makanya harga saham jatuh. Oke, nah ini alasan kenapa kok walaupun bunga lebih tinggi dibandingkan komersial paper, perusahaan tetap beranian pakai obligasi kalau utang jangka panjang, bukan komersial paper yang perbarui terus karena ada ketidakpastian. Oke. Management company and government, jadi yang mengeluarkan obligasi biasanya perusahaan sama negara. Perusahaan tentu kalau dia butuh pertambahan modal, beli mesin, beli pabrik dan sebagainya. Negara ini pada dasarnya itu banyak defisitnya daripada untungnya. Pemasukan negara tentu terutama dari pajak. Pengeluaran negara tentu untuk bayar gaji pegawai negeri, untuk subsidi rakyat miskin dan sebagainya. Nah dari tahun ke tahun itu negara-negara seluruh dunia itu hampir semuanya defisit. Defisitnya menutup dari mana? Dari utang dengan mengeluarkan obligasi negara. Di Indonesia namanya SUN, surat utang negara. Tahun ini pemerintah Indonesia mengeluarkan surat utang itu banyak sekali. Dikompar sama tahun lalu, kenaikannya lebih dari 2 kali lipat. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa tahun ini kok pemerintah Indonesia ngutang banyak sekali? Ya, kira-kira kenapa? Gara-gara COVID ini. Jadi gara-gara COVID kan banyak usaha bangkrut. Usaha bangkrut tidak bayar pajak. Usaha tutup selama PSBB juga tidak bayar pajak karena tidak ada pemasukan. Berarti pemasukan negara dari pajak berkurang banyak. Padahal pengeluarannya bertambah banyak. Ada gini kan yang bantuan langsung tunai 600.000 itu, terus subsidi untuk dokter-dokter, untuk beli APD dan sebagainya. Pemasukan turun, pengeluaran banyak, pemerintah tekor, gimana? Hutang dari jalan lain. Oke? Mostly kupon bond. Nah, obligasi ini bisa diterbitkan pakai 2 sistem. Pertama kupon bond, kedua diskon bond. Diskon bond itu yang kita bicarakan kemarin. Jadi sekarang itu kalau beli bayar berapa, kalau tebus nanti lebih tinggi. Contoh kita kemarin kalau tidak salah kita beli 9.200.000, 9.200.000,
kalau ditebus 10 juta. Nah, itu sistem diskon bond. Kebanyakan sekarang ini hampir semuanya menggunakan sistem kupon bond. Nanti kita bicarakan sistem kupon bond itu bagaimana tepatnya. Di Eropa yang diskon bond ini hampir-hampir tidak ada lagi untuk bond market. Diskon bond biasanya untuk yang komersial paper. Di Eropa, tapi cuma di Eropa, tempat lain tidak ada. Ada namanya perpetual bond. Perpetual bond ini berarti tidak ada jatuh temponya. Jadi kalau perusahaan utang, kamu ngasih utang, ya tidak ada jatuh temponya, uangnya tidak akan dikembalikan. Tapi tiap tahun kamu dapat bunga sampai selama-lamanya. Nanti ya diwariskan ke anaknya, dapat bunga selama-lamanya. Ini di tempat lain tidak ada, ini tidak gitu umum. Relation between central bank interest rate sama bond price is opposite. Jadi kalau misalnya ada obligasi harganya 10 juta. Obligasi ini kayak saham. Dia ini diperjualbelikan di bursa efek. Namanya barang diperjualbelikan, tentu harganya bisa naik, bisa turun. Kalau bank sentral naikkan suku bunga, maka obligasi yang sudah beredar ini harganya akan turun semua. Sebaliknya kalau central bank turunkan suku bunga, obligasi yang lagi beredar ini harganya akan naik semua. Kenapa kok bisa gitu? Nanti kita bahas secara matematis bagaimana. So far oke? Ada pertanyaan? Bisa? Ya. Oke, corporate bond. Corporate bond ini less safe dan government bond. Jadi tentu kalau kita ngutangi perusahaan tentu lebih berisiko dari ngutangi negara. Ngutangi negara itu tidak mungkin negaranya bangkrut. Kenapa tidak mungkin negara bangkrut? Karena negara itu setiap saat bisa nyetak uang. Kalau misalnya negaranya ngutang dengan mengeluarkan bond ini, bondnya jatuh tempo, negara tidak ada duit, ya langsung nyetak duit aja, sudah bisa bayar dah. Jadi ngutangi negara itu resikonya rendah sekali. Tapi ngutangi perusahaan resikonya lebih tinggi. Bisa namanya perusahaan bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut akibatnya apa? Bisa-bisa obligasi kita tidak terbayar. Karena resikonya lebih tinggi tentu higher interest rate. Kalau kita beli obligasi perusahaan dapat bunga lebih tinggi dari obligasi pemerintah. Nah, kita lihat dari sisi perusahaan. Kenapa sih kok dia ini mengeluarkan obligasi ini? Ingat, namanya perusahaan, dia itu harus punya aset. Aset ini dibiayai dari dua hal. Bisa dari equity, bisa dari utang. Equity itu artinya apa? Uang sendiri. Ibaratnya kalau kita mau buka restoran misalnya, restorannya perlu aset 100 juta. Jadi kompor, meja, kursi, piring, gelas, dan sebagainya 100 juta. 100 juta ini kita pakai uang kita sendiri 70 juta. 30 juta sisanya ngutang. Nah, itu penggambaran bahwa aset itu bisa dibiayai dari uang kita sendiri atau ngutang. Obligasi tentu bagian dari utang ini. Equity uang sendiri ya, bagian dari utang. Perusahaan kalau ngutang, itu sumbernya dua. Kalau tidak dari bank, ya dari mengeluarkan obligasi. Kira-kira bagi perusahaan lebih untung cari utang lewat bank atau cari utang lewat obligasi? Mending mana dari sisi perusahaan? Apa? Ya. Ya. Nah, sebelumnya saya bahas sedikit tentang bank. Rasanya sudah pernah kita bahas sebelumnya, saya ingatkan lagi. Bisnisnya bank itu apa toh? Bisnisnya bank itu kan dia terima deposito dari masyarakat, kemudian uang deposito ini sama banknya diutangkan ke perusahaan dengan bunga lebih tinggi. Misalnya sekarang ini bank-bank di Indonesia itu deposito sekitar 5%-an yang dulu kalian pernah cari itu. Nah, perusahaan
minjemkan ke perusahaan. Bank minjemkan ke perusahaan bunga berapa? Nah, dulu kalian sudah nyari kan ya? Kalau tidak salah sekitar 9-10% gitu ya. Ini kalian nyari itu ya. Corporate corporate credit, kredit korporasi. Kalau tidak salah 9-10%-an gitulah. Bisa katakan 9%. Berarti bank ini terima deposito, ngasih kita bunga 5%, duitnya sama dia dipinjemin ke perusahaan, dapat bunga 9%. Berarti banknya untung 4% kan ya? Uangnya masyarakat, bank sebagai penengah, sama bank dipinjamkan ke perusahaan, banknya untung selisih bunga 4%. Berarti bank ini kan berlaku kayak makelarnya gitu kan ya, utip gitu kan ya. Kalau perusahaan terbitkan obligasi, yang beli itu langsung masyarakat. Jadi kalau perusahaan cari utang melalui obligasi, itu tidak pakai makelar. Kita ngutangi ke perusahaan, kalau dengan cara beli obligasi, berarti tidak pakai makelar. Kalau kita naruh deposito ke bank, itu kan sama aja kita ngutangi perusahaan, tapi makelar bank jadi penengahnya, jadi makelarnya gitu kan ya. Makanya banknya ngutip 4% itu. Nah, berdasarkan cerita ini kira-kira bagi perusahaan lebih untung dia ngutang dari bank atau ngutang lewat obligasi? Obligasi. Lewat obligasi. Kenapa? Karena Kenapa? bunga lebih rendah ya. Nah, karena banknya akan dapat bunga lebih rendah daripada kalau dia ngutang dari bank. Kenapa? Ya sama bank kan dikutip 4% sudah. Yang nanggung 4% kutipannya bank ini kan sebagian kita, sebagian perusahaannya. Bunga obligasi itu sekitar 7-8%. Jadi kalau kita beli obligasinya perusahaan, kita akan dapat bunga sekitar 7-8% itu, 7% lah katakan. Perusahaan bayari kita bunga 8%, 7%. Lebih murah daripada kalau perusahaannya ngutang dari bank 9%. Dilihat dari sisi kita, juga kita untung kalau kita naruh duit kita di deposito cuma 5%, beli obligasi dapat 7%. Sama-sama untung antara kita sama perusahaannya. Kita dapat bunga lebih tinggi, perusahaannya bayar bunga lebih rendah. Kok bisa? Karena tidak usah bayari makelarnya 4% tadi. Oke? Dapat logikanya? Dapat kok. Dapat? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau memang dilihat dari sisi perusahaan, perusahaan lebih untung ngutang lewat obligasi daripada bank karena bunganya lebih murah. Kenapa kok masih banyak perusahaan ngutang dari bank? Kok tidak semua perusahaan mengeluarkan obligasi aja? Kenyataannya sekarang adalah sebagian besar atau perusahaan yang besar-besar yang Indofood, Astra, Telkom itu kalau cari utangan banyak pakai obligasi. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan lain yang terutama yang bukan perusahaan besar, kalau utang daripada pakai obligasi, dia mending pakai bank. Kenapa gitu? Kenapa tidak semuanya pakai obligasi aja? Wong lebih murah daripada utang bank. Ya, kenapa kira-kira? Belum dibahas di logika? Kalau misalnya Telkom jual obligasi, kamu pas ada duit mau kamu investkan di obligasi, berani tidak kamu beli obligasinya Telkom? Dibandingkan kalau misalnya ada perusahaan namanya Satnusa Persada, ada itu, nah, perusahaan namanya Satnusa Persada, dia jual obligasi. Kamu lebih berani beli obligasinya Telkom atau lebih berani beli obligasinya Satnusa Persada? Telkom.
Telkom, karena kita tahu Telkom itu perusahaan gede, kita tahu itu usahanya apa, bisnisnya apa. Nah, tapi kalau satu persada wong denger aja nggak pernah, ya kita nggak berani. Nah, bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada nama, yang masyarakat itu kenal, masyarakat itu berani beli obligasinya perusahaan besar itu. Tapi kalau perusahaan kecil, masyarakat nggak berani perusahaan kecil kok. Yang berani ngutangi perusahaan kecil-kecil itu cuma bank. Karena bank itu dia akan ngecek satu persatu laporan keuangannya perusahaan itu. Baik perusahaan besar, baik perusahaan kecil, kalau mau ngutang ke bank kan sama banknya diceki dengan detail. Laporan keuangan, pabriknya di mana, punya aset apa aja, usahanya gimana, yang punya siapa, pokoknya dicek sampai detail. Karena itu walaupun perusahaan kecil, bank berani ngasih. Karena dia sudah ngecek segala macam itu. Nah kalau kita ya nggak ada waktu, nggak ada tenaga, nggak ada kemampuan untuk ngecek yang kecil-kecil itu, kita pokoknya, oh kalau Telkom ya aman, aman, masuk Telkom bangkrut. Oh kalau Astra, Indofood ya aman, masuk Astra, Indofood bangkrut. Paling kita gitu. Tapi kalau ada perusahaan kecil-kecil, Satnusa Persada, terus eh, apa, Best Property, ya perusahaan mana itu kan kita nggak tahu. Kita nggak berani beli obligasinya. Nah ini menjelaskan kenapa kok sebagian perusahaan masih tetap ngutang di bank, walaupun kena bunga lebih rendah, lebih tinggi daripada kalau dia mengeluarkan obligasi. Ya, perusahaan kecil yang nggak kenal ya, yang orang nggak kenal dia nggak bisa mengeluarkan obligasi, nggak ada yang berani beli. Terpaksa dia ngutang bank, walaupun dengan bunga lebih tinggi. Kalau perusahaan sudah besar-besar, dia ngapain ngutang bank? Eh, Bunganya mahal. Mending dia mengeluarkan obligasi karena masyarakat sudah tahu dia itu siapa. Oke, got it? Bisa dimengerti logikanya? Ya, apa? Dia kenapa sih? Paham, Pak. Paham ya? Oke ya. Oke. Overview, debt funding, risk compact. Oke. Perusahaan kalau cari modal untuk aset bisa dua macam, bisa equity, bisa debt. Debt ini ngutang, equity itu uang sendiri. Mending mana dilihat dari si perusahaan, mending debt atau mending equity. Nah ini harusnya dibahasnya akan dibahas detail kalau mata kuliah corporate finance. Nah ini sekilas saja. Kalau misalnya eh, misalnya kamu mau buka restoran, perlu modal 100 juta. Terus kamu cuma punya duit 50 juta misalnya, biar gampang. Sisa 50 juta. 50 juta sisa itu kamu punya dua pilihan. Kamu bisa ke bank ngutang 50, atau kamu ke temanmu ngutang 50 juta untuk nambahi modalmu 50 juta biar pas 100 untuk buka restoran itu. Atau temanmu kamu ajak kerjasama. Ayo, saya modal 50 juta, kamu modal 50 juta, nanti keuntungannya dibagi dua. Itu kan ya, namanya kongsi kan gitu kan ya, kerjasama kan gitu, keuntungan bagi dua. Beda dengan kalau kamu ke temanmu bilang gini, saya ngutang duitmu 50 juta, tak kasih bunga 10% per tahun. Nah, tahu bedanya ya, antara kamu ngutang sama kamu kerjasama ya. Mending kamu ngutang atau mending kamu kerjasama? Apa? Sebentar, ada telepon dari UP ya, saya mesti ngangkat bentar ya. Sorry. Oke, jadi gimana?
kalau kamu punya kamu mau usaha restoran tadi modal 100 juta, kamu cuma punya 50, yang 50 lagi kamu bisa ngutang, bisa kerjasama sama temenmu. Mending yang mana? Kamu pilih yang mana? Ada yang ngutang. Kenapa? Ya, apa, kalau misalnya kerjasama kan nanti hasilnya juga dibagi dua. Nah, Bilangnya kalau ya. utang, Hmm. Kalau utang kan cuma bayar bunga kan ya. Kamu misalnya ya, misalnya kamu ngutang 50 juta, bunga 10%, berarti kan tiap tahun bayar bunga 5 juta kan ya, 10% kali 50 juta. Ya, tapi kalau apa, kamu kerjasama bagi hasil, misalnya restorannya untung untung 50 juta, kan kamu harus bagi hasil 25-25. Berarti kalau restorannya untung, restorannya kamu yakin restoranmu bakal untung, mending kamu ngutang. Karena keuntungannya bisa kamu nikmati sendiri, kamu cuma sisa bayar bunga. Ya kan? Itu pilihannya kalau utang. Tapi sekarang gimana kasusnya kalau ternyata restorannya rugi? Ya, namanya orang usaha nggak tahu rugi untung kan ya. Kan bisa untung bisa rugi kan, kita nggak tahu. Tahu-tahu restorannya nggak laku, kan rugi. Kalau restoranmu pas rugi, bayar bunga jalan terus nggak? Jalan terus, namanya orang ngutang itu ya yang diutang, yang orang yang ngutangi ya nggak mau tahu kita untung rugi. Pokoknya kamu ngutang ya kamu bayar bunga. Tapi kalau misalnya apa, kamu kerja sama temanmu itu terus rugi, kamu perlu bayar temanmu enggak? Perlu bayar sesuatu ke temanmu enggak, enggak? Enggak, namanya enggak. apa, kerjasama bagi hasil. Nah, kalau hasilnya enggak ada, apa mau dibagi? Nah, ini untung ruginya antara equity sama debt. Equity itu kan uang sendiri, termasuk kalau kerjasama sama temanmu itu juga equity, karena itu kan uangnya dia, uang pribadi. Kalau pakai equity, apa, pas kamu untung ya ruginya, untungnya harus bagi dua. Tapi kalau pas rugi ya nggak usah bayar apa-apa. Tapi kalau pakai debt, kamu utang, kalau pas untung ya untung, untungnya bisa kamu nikmati sendiri, cuma bersisa bayar bunga. Tapi kalau pas rugi, sudah rugi tetap bayar bunga lagi, kan ribet. Oke, nah itu untung ruginya antara pakai equity atau pakai debt perusahaan ini. Nah, contoh tadi itu kan contoh kalau kita punya usaha kecil-kecilan itu kan ya. Ya sama, kalau di perusahaan besar juga juga apa, dilemanya seperti itu. Pakai equity atau debt ya. Equity berarti dia mengeluarkan saham lagi, jual saham. Ya, jual saham itu kan hampir-hampir kayak kerja sama orang. Jual saham itu artinya kepemilikannya berkurang. Orang yang beli saham itu ikut memiliki perusahaan, jadi kepemilikan kita berkurang. Sama kayak cerita kita tadi kerja sama dengan teman kita itu, kepemilikan kita berkurang jadi 50%, wong separuh sekarang punya dia kok. Nah, perusahaan juga, saya pakai equity atau debt ya kalau biaya ini ya. Kalau equity kayak gini, kalau debt kayak gini. Oke, teman-teman ruginya. Oke. Oke, bondholder has claimed to company asset in case of bankruptcy. Nah, apa yang terjadi ketika perusahaan ini ternyata tidak mampu bayar obligasi? Jadi misalnya kamu beli obligasinya suatu perusahaan, jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Ketika jatuh tempo, harusnya perusahaan ini bayari, menebus kembali obligasi yang kamu beli itu. Dulu kamu beli 10 juta, sama perusahaannya harus tebus lagi 10 juta. Tapi ternyata pada waktu jatuh tempo itu, perusahaannya tidak punya duit, tidak bisa bayar. Nah, apa yang terjadi kalau pada kasus seperti ini? Kamu bisa mengajukan ke pengadilan untuk perusahaannya itu dibangkrutkan. Perusahaan dibangkrutkan artinya apa? Asetnya dijual semua untuk bayari kamu. Oke, itu maksudnya kebangkrutan. Dulu dibahas waktu apa, hukum bisnis, ada kan ya tentang kebangkrutan ya, dibahas nggak? Lupa aku. Coba ya. Oke. Nah, itu teorinya gitu. Jadi teorinya adalah kalau kamu beli obligasi perusahaan, perusahaan tidak mampu bayar, kamu ke pengadilan, perusahaan dibangkrutkan, asetnya dijual semua untuk bayari
Tidak cuma kamu, kalau dia tidak bisa bayar kamu, berarti kan semua yang punya obligasi dia juga tidak bisa bayar toh. Ya nanti hasil asetnya dibagi rata antara kamu sama orang-orang lain yang punya obligasinya dia. Itu teorinya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, very rarely exercise. Jadi sangat jarang ada orang pegang obligasinya perusahaan, terus perusahaan tidak bisa bayar, dia nuntut agar dibangkrutkan, itu sangat jarang. Kenapa? Karena kalau terjadi seperti itu, biasanya dapatnya cuma sedikit. Kita punya obligasi senilai 10 juta, ketika asetnya dijual semua, dibagi rata, dapatnya bisa-bisa cuma 1 juta. Tidak cukup untuk bayari semuanya. Ya, namanya perusahaan bangkrut, ya asetnya kan tinggal sedikit. Jadi, yang terjadi di lapangan adalah kebanyakan dilakukan yang namanya settlement. Settlement itu apa? Settlement itu adalah pemilik obligasi ini kan banyak yang punya obligasi. Itu menunjuk satu orang perwakilan untuk nego dengan perusahaannya. Ya ini gimana? Mau gimana biar kamu bisa bayar? Oh mungkin perusahaannya minta waktu 3 tahun untuk bisa bayar. Ya maaf, kami sekarang masih tidak mampu. Kasih waktu 3 tahun, nanti kita bayar lunas. Nah, itu settlement. Atau misalnya, ya udah saya tidak bisa bayar obligasinya, tapi bisa dikonversi menjadi saham, misalnya gitu. Atau saya jualan obligasi lagi, saya akan dapat modal lebih banyak, nanti tahun depan saya bisa bayar, misalnya gitu. Nah, itu settlement. Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah sebagian besar menggunakan settlement. Kenapa? Kalau menggunakan settlement, pada umumnya walaupun bayarnya mundur, biasanya akan dapat lebih banyak daripada kalau dibangkrutkan. Bangkrut itu biasanya dapatnya cuma sedikit sekali, karena ya perusahaan bangkrut ya asetnya tinggal dikit. Oke? Oke. Nah, corporate bond ini usually carry various restrictive covenant. Covenant itu perjanjian. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan obligasi, dia tidak cuma mengeluarkan obligasi gitu aja. Tapi pada obligasinya itu dicantumkan syarat-syaratnya, aturan-aturannya bagi perusahaan. Dan covenant ini, aturan-aturannya ini berlaku selama obligasi ini belum jatuh tempo. Jadi misalnya ada perusahaan mengeluarkan obligasi jangka waktu 10 tahun. Selama 10 tahun ini, dia terikat pada aturan-aturan yang tercantum di obligasi. Contoh aturan-aturan ini, bond covenant ini contohnya limit dividen. Jadi selama 10 tahun ini, perusahaannya tidak boleh bagi dividen di atas 10% net income, misalnya gitu. Kenapa dibuat aturan-aturan ini? Untuk melindungi pemegang obligasi. Bayangkan kalau misalnya ada perusahaan jual obligasi, terus kita beli obligasinya. Setelah jual obligasi ke kita, perusahaan ini ke bank, misalnya dulu dia jual obligasi senilai 10 miliar gitu. Kita mikirnya gini, oh perusahaan ini punya aset 100 miliar. Dia jual obligasi, berarti ngutang ke kita 10 miliar. Nah, kalau punya aset 100 miliar, ngutang ke kita 10 miliar, nggak terlalu bahaya kan ya, aman kan ya. Nggak taunya setelah jual obligasi ke kita 10 miliar, dia ke bank, ngutang 200 miliar. Nah, sekarang jadi bahaya kan ya. Berarti utangnya dia total kan 210 miliar. Padahal asetnya dia cuma 100 miliar. Kan jadi bahaya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, pada obligasi itu ada aturan-aturan yang mengikat perusahaan. Selama obligasi berlangsung, dia tidak boleh ini. Untuk melindungi kepentingan pemegang obligasi. Istilahnya restrictive covenant itu. Pertama, contohnya limit dividen. Tidak boleh bagi dividen terlalu banyak. Ingat dividen itu kan bagian dari net income ya. Net income itu bisa digunakan sebagai dividen, bisa digunakan sebagai retain earning, laba ditahan. Misalnya ada perusahaan untung 10 miliar. 10 miliar ini bisa 10 miliar dibagikan dividen semua. Bisa 10 miliar diputarkan semua di perusahaan jadi retain earning. Bisa separuh-separuh, misalnya 2 miliar dibagi dividen, 8 miliar ditahan di perusahaan, diputarkan lagi. Bagi pemilik obligasi, lebih untung kalau net income-nya semuanya jadi retain earning, tidak jadi dividen. Sebab kan masuk lagi ke perusahaan duitnya.
Kalau masuk lagi ke perusahaan, berarti kan perusahaannya makin kuat. Makin perusahaan kuat, makin rendah resiko dia tidak mampu bayar obligasi kita. Tapi kalau semua net income-nya jadi dividen, berarti kan tidak ada duit masuk bagi dia, bagi perusahaannya. Nah, karena itu salah satu resesi covenant-nya obligasi adalah perusahaan tidak boleh bagi dividen terlalu banyak. Disebutkan misalnya dividen maksimum 5% net income, misalnya gitu. Oke. Contoh kedua dari resesi covenant-nya obligasi ini adalah limit additional debt. Ada aturan dia tidak boleh ngutang lagi misalnya. Selama obligasi belum jatuh tempo, tidak boleh utang lagi. Atau selama obligasi jatuh tempo, tidak boleh utang lagi melebihi 25 miliar, misalnya gitu. Oke? Limit major decision, tidak boleh membuat keputusan yang bersifat major, yang bersifat besar. Misalnya merger, akuisisi, pengembangan usaha baru, itu tidak boleh. Karena keputusan-keputusan yang bersifat besar ini berpotensi mengubah resiko perusahaan. Dulu kita mikir, oh perusahaan ini resikonya rendah. Gak taunya dia terus ngakuisisi perusahaan macam-macam. Namanya ngakuisisi perusahaan macam-macam kan keluar duit banyak. Sementara perusahaan yang diakuisisi belum tentu untung juga. Karena resikonya jadi tinggi. Nah, kita tidak mau itu. Karena itu ada resesi covenant limit major decision. Bisa juga resesi covenant-nya adalah purchase certain amount of bond every year. Jadi misalnya perusahaan ini jual obligasi senilai 10 miliar. Ada aturan, oh tiap tahun dia harus nebus 1 miliar. Jadi tahun ini 1 miliar, tahun depan 1 miliar, tahun depan 1 miliar, 10 tahun pas habis 10 miliar. Nah, itu juga mengurangi resiko karena perusahaannya dari awal sudah nyicil. Kalau semuanya di belakang kan berat. Siapa tahu dia tidak mampu bayar. Oke? Ada pertanyaan? Apakah semua obligasi ada covenant-nya? Tidak harus. Kadang ada tanpa covenant. Nah, itu obligasi yang bahaya. Karena bahaya, perusahaannya harus ngasih bunga lebih tinggi. Ada obligasi yang covenant-nya macam-macam, banyak sekali, untuk menjamin obligasi ini aman. Karena banyak covenant-nya, obligasi ini aman. Karena aman, perusahaannya bisa menawarkan dengan bunga lebih rendah. Cuma ya banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaannya selama obligasinya masih jalan. Oke, ada pertanyaan? Jelas mengenai covenant ini? Masih aman sih, Bu. Mana ya? Covenant. Nah, obligasi itu ada juga yang mengandung namanya call provision. Ini tidak semua obligasi. Ada obligasi yang ada call provisionnya, ada yang enggak. Call provision itu apa? Perusahaan mempunyai hak untuk setiap saat nebus obligasi yang beredar di masyarakat. Misalnya perusahaan mengeluarkan obligasi dengan jangka waktu 10 tahun. Perjanjiannya 10 tahun lagi baru ditebus. Ditebus artinya apa? Waktu kamu beli obligasi 10 juta, 10 tahun lagi ditebus dari kamu perusahaannya bayar kamu 10 juta. Sama aja kayak bayar utang. By the way, nanti kita lihat matematikanya, jadi cara ngitung bond ini nanti akan jauh lebih jelas. Setelah kita ngitung akan lebih jelas ini mengenai nebus kapan, yang disebut harga itu gimana, lebih jelas ya. Ya. Kan perjanjiannya 10 tahun baru perusahaannya nebus. Tapi kalau ada call provision-nya ini, sewaktu-waktu perusahaan berhak untuk nebus. Jadi jangka waktu misalnya tahun kelima sekarang, kita punya obligasinya ini. Kita rencananya nahan terus sampai 10 tahun. Tapi perusahaannya berhak datang ke kita bilang, saya tebus sekarang, ini 10 juta, balikin obligasinya. Nah itu kalau ada call provision, perusahaan berhak seperti itu. Istilahnya callable bond, call itu panggil itu kan ya, soal perusahaannya bisa dipanggil lagi sewaktu-waktu bondnya. Oke. Kenapa kok
perusahaan pengen punya obligasi semacam ini yang sewaktu-waktu bisa dipanggil, bisa dibatalkan. Kalau sewaktu-waktu misalnya interest rate-nya turun dari central bank, kalau central bank interest rate turun, perusahaan bisa mengeluarkan obligasi baru dengan bunga lebih rendah. Ingat bunga itu kan selalu central bank interest rate ditambah resiko kan ya. Ingat bunga itu mengandung dua item, risk free ditambah resiko perusahaan. Risk free-nya kan central bank interest rate itu ditambah resiko perusahaan. Kalau salah satu turun ya bunga turun. Misalnya perusahaannya sudah terlanjur mengeluarkan obligasi 10 tahun, bunganya 7% misalnya. Dari mana 7% itu asalnya dari central bank interest rate 5 ditambah resikonya dia 2 jadi 7. Tahun ke-5 tiba-tiba central bank menurunkan suku bunga dari 5 ke 3%. Nah, kalau dari central bank 3% ditambahi resiko perusahaan 2% kan 5%. Nah, perusahaan akan narik kembali obligasi yang sudah kadung beredar 10%, 7% itu ditarik kembali. Dia mengeluarkan obligasi baru bunga 5%. Dia untung selisih 2%. Nah, itu salah satu alasan kenapa perusahaan pengen punya callable bond ini daripada bond yang umum. Bond yang umum yang biasa tidak ada call provision ini. Kalau 10 tahun ya 10 tahun. Tapi kalau perusahaan yang mengeluarkan bond yang ada call provision-nya sehingga disebut callable bond, setiap saat dia narik, sehingga setiap saat dia bisa narik. Nah, bisa digunakan pertama untuk ini. Ketika dari central bank suku bunga turun, dia bisa mengeluarkan dengan bunga lebih rendah. Oke? Alasan kedua, company want to avoid bond covenant. Nah, misalnya di bondnya itu covenant-nya banyak. Misalnya tidak boleh ngutang lagi gitu. Suatu saat tahun ke-5 perusahaannya pengen ngutang, tapi tidak bisa. Sudah ada bond covenant-nya tidak boleh ngutang. Gimana? Dia tarik semua itu obligasi yang beredar di pasaran karena dia punya call provision itu. Ketika obligasi ditarik semua, covenant-nya kan hilang. Nah, dia bisa ngutang lagi. Oke? Kalau dia tidak punya call provision ini, ya kalau mau ngutang lagi ya dia tunggu 10 tahun. Ketika obligasinya jatuh tempo, ditarik semua, baru dia bisa ngutang lagi. Alasan lain lagi perusahaan pengen call provision ini adalah kalau sewaktu-waktu perusahaan ingin mengubah capital structure. Capital structure tingkat utang. Jadi tiap perusahaan itu ada capital structure sendiri-sendiri yang paling optimal bagi dia. Misalnya perusahaan ini memutuskan yang paling optimal bagi saya ini adalah asetnya itu terdiri dari 60 equity, 40 debt gitu misalnya. Terus suatu waktu dia mikir, ternyata optimalnya bukan 60-40, optimalnya 70-30. Berarti utangnya harus dikurangi. Mengurangi utang dengan cara nebus obligasi. Tapi kalau masih 10 tahun lagi ya tidak bisa. Tapi kalau dia punya call provision, langsung ditebus sama dia untuk mencapai capital structure 70-30 ini. Atau perusahaan has unused fund, jadi dia pas punya duit banyak, daripada duit banyak nganggur, mending saya tebus utangnya, tidak usah bayar bunga lagi, misalnya gitu. Kalau nggak ada call provision, tidak bisa. Harus nunggu 10 tahun baru dia bisa tebus utang. Tapi kalau ada call provision, sewaktu-waktu dia bisa narik utangnya, ya bisa dilakukan. Oke? Nah, call provision ini dilihat dari sisi perusahaan kan positif kan ya. Setiap saat dia bisa narik obligasinya. Dilihat dari sisi kita yang beli obligasi, call provision itu positif atau negatif? Dilihat dari sisi kita, apa? Ya? Dilihat dari sisi kita yang beli, investor yang beli obligasi perusahaan, call provision ini positif atau negatif? Negatif. Karena kita tidak bisa kontrol. Misalnya kita punya rencana, saya pengen
megang bond ini selama 10 tahun sampai jatuh tempo. Ternyata tahun ke-7 ditarik sama perusahaannya, tidak bisa apa-apa kita. Oke, jadi dilihat dari sisi kita negatif. Karena dilihat dari sisi kita negatif, berarti kita malas kan ya punya obligasi kalau ada call provision ini kan ya. Berarti dibandingkan dengan obligasi pada umumnya, obligasi call provision ini agar laku bunganya harus lebih tinggi atau lebih rendah? Tinggi, Pak. Harus lebih tinggi. Kalau ada dua obligasi, yang satu pakai call provision, satu enggak, bunganya sama, yang pakai call provision enggak laku, siapa mau beli? Nah, agar laku, perusahaannya harus ngasih bunga lebih tinggi. Oke? Oke. Increase interest rate, jadi kalau ada call provision ini, maka bunganya lebih tinggi. Nah, selain call provision, bond itu ada juga yang mengandung namanya conversion. Tidak semua, sama kayak call provision, tidak semua bond ada conversionnya ini, dan sebagian besar enggak, cuma sebagian kecil aja yang ada. Conversion itu apa? Yang megang bondholder, has right to convert bond to certain amount of stock. Jadi sudah ditulis di obligasinya, obligasi ini dapat ditukarkan menjadi saham dengan rate satu obligasi jadi 2 lembar saham, misalnya gitu. Nah, kalau ada obligasi yang ada konversinya ini, istilahnya convertible bond. Obligasi yang bisa dikonvert menjadi saham. Dengan rasio sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya 1:5, 1:2, atau 1:1. Kalau 1:1 ya berarti 1 lembar obligasi bisa ditukarkan menjadi 1 lembar saham. Kalau ini terserah sama pemegang obligasi. Jadi kalau kita beli obligasi ini, selama kita megang, kita berhak nuker, datang ke perusahaannya, bawa obligasinya ini, terus ditukar saham. Terus 1:1 ya berarti 1 lembar obligasi jadi 1 lembar saham. Gunanya untuk apa? Misalnya gini, obligasi harganya naik turun, saham juga harganya naik turun. Misalnya kita punya obligasi konvertible dengan rasio 1:1. Setiap saat obligasi ini bisa kita tukarkan 1 lembar saham. Misalnya suatu saat obligasi yang kita pegang ini harganya di pasaran Rp7.000. Sahamnya perusahaan ini di pasaran harganya Rp8.000. Ya langsung kita convert. Wong ada barang 7.000 bisa ditukar barang 8.000, ya langsung kita convert. Langsung kita untung 1.000. Nah, itu gunanya convertible bond. Jadi kalau dilihat dari sisi investor, convertible bond ini positif, enak. Setiap sepanjang kita megang ini, kita punya kesempatan untuk melakukan itu. Pertamanya waktu bondnya dikeluarkan, ya pasti harganya lebih tinggi dari sahamnya. Kalau tidak itu kan langsung di-convert sama orang-orang. Misalnya pertama keluar, harga sahamnya 4.000, harga obligasinya 5.000. Kalau itu ya tidak mungkin ditukar, kalau tukar kan rugi. Tapi dengan berlalunya waktu, harga saham naik turun, harga obligasi naik turun. Misalnya 3 tahun kemudian harga sahamnya jadi 8.000, harga obligasinya 7.000. Kan sudah mahalan sahamnya, langsung dikonvert sama orang yang punya obligasi ini. Sehingga dengan adanya conversion ini, suatu obligasi menjadi lebih diminati oleh masyarakat. Oke? Karena lebih diminati, kalau di-compare sama obligasi yang tidak ada convertible-nya, kira-kira bunganya lebih rendah atau lebih tinggi? Convertible bond ini, bunganya lebih rendah atau lebih tinggi? Di-compare sama apa tadi kok? Di-compare sama obligasi yang tidak ada convert-nya, tidak bisa di-convert ke saham. Nggak semua obligasi ada fiturnya ini kan ya, ini fitur ini. Nggak semua obligasi ada fitur convertible ini, sama kayak callable. Nggak semua obligasi ada fitur callable tadi itu.
Ini juga tidak semua obligasi ada fitur convert. Nah, misalnya ada 2 obligasi. Yang satu ada fitur convert, satu enggak. Kira-kira yang bunganya lebih tinggi yang mana? Yang enggak. Yang enggak ada. Karena kalau bisa di-convert itu ada ekstra keuntungan bagi masyarakat, bagi pembeli kan ya. Karena ada ekstra keuntungan itu, mungkin bunganya diturunin sedikit, orang masih mau beli karena ada ekstra keuntungan bisa convert itu. Oke. Dari sisi perusahaan, keuntungannya itu dari sisi perusahaan enggak seneng ada fitur convert itu karena setiap saat bisa di-convert jadi saham kan dia terpaksa melayani untuk itu. Tapi karena ada fitur convert ini, perusahaannya bisa memberikan obligasi dengan bunga lebih rendah. Dia untung di bunga lebih rendah itu. Kenapa kok bisa bunga lebih rendah? Ya karena ada fitur convert itu kan bonus. Orang mungkin mau dengan bunga lebih rendah. Oke? Oke. Pak mau tanya, Ya, kalau ya. sahamnya dibeli kan yang ngurus bukan perusahaannya lagi, Pak. Kan sahamnya Nah. sudah di Bursa Efek. Nah, oke, good question. Kalau misalnya ada convertible bond ini, terus orang yang punya bond ini mau nuker saham, datang ke siapa? Ke Bursa Efek atau ke perusahaannya? Ke perusahaannya. Sebab yang memberikan janji bahwa bond ini bisa ditukar saham itu kan perusahaannya. Berarti kalau ada perusahaan berani mengeluarkan convertible bond, dia harus punya simpanan saham. Tidak bisa sahamnya semuanya di pasar. Dia harus punya simpanan saham. Gunanya apa? Sewaktu-waktu ada yang convert. Dia mengeluarkan simpanannya ini. Kalau dia tidak punya simpanan gimana? Dia harus ke pasar, ke Bursa Efek, beli sahamnya dia sendiri untuk melayani orang-orang yang convert ini. Karena sudah janji kan ya. Oke? Oke, jawab pertanyaan? Iya, Pak, makasih. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, ini nah ada ini istilah-istilahnya bond ya, ada bond yang callable, ada yang convertible bond, ada lagi istilah secured bond. Secured bond itu apa? Secure itu aman gitu kan ya. Secured bond ini adalah obligasi yang dikasih kolateral. Kolateral itu jaminan. Ini sudah 3.30 kurang dikit. Saya absen dulu.